Pada data infografis sebelumnya, data awal yang pertama, data tahun 2023 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. Kelompok 20% teratas menguasai 49,3% pendapatan. Sedangkan 40% terbawah hanya mendapatkan 17,5%. Dan yang kedua, bentuk model matematika. Data tersebut dimodelkan dengan fungsi matematika untuk potongan. Nilai fungsi diperoleh dari pembagian persentase pendapatan dengan interval tiap kelompoknya. Rasio ketimpangannya sekitar 2,82, yang artinya penduduk teratas memperoleh 3 kali lipat pendapatan dari penduduk terbawah. Diagram lingkaran menunjukkan bahwa penduduk terbawah memperoleh 17,50% pendapatan, penduduk menengah memperoleh 33,20% pendapatan, dan penduduk teratas memperoleh 49,30% pendapatan, yang artinya ini bentuk nyata ketimpangan pendapatan. Nah, grafis nomor 7 ini menunjukkan bahwa kelompok bawah masih tertinggal jauh, sementara kelompok atas semakin dominan, sehingga ketimpangan pendapatan di Jawa Barat ini tergolong tinggi. Lalu pada grafis nomor 8, hal ini dikaitkan dengan Silayu nomor 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Realitanya distribusi pendapatan belum merata dan kelompok bawah masih sangat tertinggal, sehingga diperlukan kebijakan nyata untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai nilai Pancasila. Kesimpulannya, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat sangat nyata. 20% teratas menguasai hampir setengah pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai Pancasila. Jika saya menjadi pembuat kebijakan, maka data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat belum dirasakan secara merata. Terlihat bahwa 20% kelompok teratas menguasai hampir setengah pendapatan, sedangkan 40% kelompok terbawah hanya memperoleh sebagian kecil. Menurut saya sendiri, kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang tertinggal meskipun ekonomi terus berkembang. Karena itu, kebijakan yang akan saya ambil bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Saya akan memperkuat lapangan kerja, membantu UMKM kecil, serta meningkatkan akses pendidikan dan melatih keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga, pembangunan juga harus lebih merata, agar tidak hanya terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu saja. Bagi saya, keberhasilan pembangunan bukan dilihat dari tinggi angkanya, ekonomi, tetapi dari sebenarnya berapa masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya. Sebab, jika ketimpangan terus dibiarkan, maka keadilan sosial yang menjadi tujuan bersama akan sulit terwujud. Jika saya pembuat kebijakan, keputusan yang akan saya ambil adalah yang pertama, saya akan mengkreativitaskan penduduk menengah ke bawah, supaya mereka bisa mendapat peluang pekerjaan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, saya akan mengembangkan usaha kecil atau usaha mikro, supaya pendapatan penduduk menengah ke bawah itu bisa bertambah. Dan kemudian, saya akan mengalokasikan bantuan sosial tepat pada penduduk yang membutuhkan. Dan yang keempat, saya akan memastikan keadilan perpajakan, yang mana kelompok pendapatan tinggi akan lebih besar mengkontribusikan dirinya pada kesejahteraan masyarakat. Jika saya pembuat kebijakan, keputusan yang akan saya ambil berdasarkan data infografis yang sudah saya buat. Berdasarkan data 20% kelompok atas menguasai hampir setengah pendapatan Jawa Barat, sementara 40% terbawah hanya memperoleh 17,5%. Nah, ketimpangan ini bertentangan dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang saya ambil adalah memperkuat distribusi ekonomi melalui pajak progresif dan dukungan bagi UMKM serta pendidikan kelompok bawah, agar tercipta pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Menjawab pertanyaan dari Bapak Surur, jika saya membuat kebijakan, keputusan yang saya ambil adalah menekan angka ketimpangan pendapatan yang saat ini masih cukup tinggi. Fakta menunjukkan bahwa pendapatan kelompok atas hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan kelompok bawah. Maka dari itu, kebijakan saya akan difokuskan untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil, membuka peluang usaha, dan memastikan hasil pembangunan dinikmati secara merata. Kita harus bekerja keras agar cita-cita keadilan sosial bisa benar-benar terwujud dan dirasakan oleh semua orang, bukan hanya orang segelintir pihak.